dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel aku nih, Safariansyah. Terima kasih telah subscribe YouTube channel aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe nggak ada ruginya. Kalian justru akan mendapatkan informasi tentang kesehatan lainnya. Thank you. Oke, kali ini saya akan membahas yang lebih dikeluhkan oleh para orang tua usia di atas 40 tahun ya. Nah, di mana ini tentang kolesterol. Ternyata kolesterol itu disebut dengan pembunuh dalam senyap. Nah, mengapa demikian? Mari kita akan bahas tentang kolesterol. Oke, jadi kolesterol itu apa sih? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kolesterol, kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan kolesterol dan apa definisi dari kolesterol sesungguhnya. Jadi kolesterol itu adalah suatu zat atau suatu kimia yang dibentuk alami oleh organ hati atau liver ya, dan berperan penting dalam proses metabolisme tubuh kita. Nah, tetapi jika kadar kolesterol itu dalam tubuh berlebih, maka bisa meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Kardiovaskular itu apa? Kardiovaskular adalah penyakit jantung dan pembuluh darah ya. Jadi terutama penyakit yang kalian tahu bahwasanya penyakit jantung dan juga stroke ya. Nah, jadi sebenarnya ada berapa sih jenis kolesterol yang ada di dalam tubuh ini? Jadi sebenarnya ada 4 jenis kolesterol yang ada di dalam tubuh ini. Nah, yang pertama adalah kolesterol HDL. Seperti dengan namanya, HDL. Berarti High Density Lipoprotein. Berarti ini adalah protein yang baik, yang harusnya tinggi, high ya. Jadi kadar HDL itu normal, harusnya lebih dari 40 mg per desiliter. Nah, apabila kurang dari 40 mg per desiliter, maka dikategorikan rendah ya. Jadi memang HDL high, jadi dia harus tinggi. Dan ambang tingginya adalah di atas 40 mg per desiliter. Kemudian jenis kolesterol yang kedua, yakni adalah LDL. Seperti dengan lawannya HDL, maka LDL adalah low atau rendah. Jadi low density lipoprotein. Di mana ini adalah kolesterol yang harusnya secara normal itu dia kurang dari 100 mg per desiliter. Nah, ada batas toleransi tubuh dari setiap manusia dan biasanya bisa ada respon ketika terjadi peningkatan kadar LDL, yakni apabila meningkat 160 mg per desiliter, maka LDL ini dikategorikan dengan kategori yang kolesterol tinggi. Nah, ini yang biasanya menyebabkan banyak masalah di banyak-banyak manusia. Kemudian jenis kolesterol yang ketiga itu adalah trigliserida. Nah, trigliserida ini apa? Adalah kadar lemak. Di mana kadar trigliserida ini normalnya harusnya di bawah 150 mg per desiliter. Tetapi apabila lebih dari 200 mg per desiliter, maka dikategorikan tinggi. Jadi memang ini adalah kadar lemak. Walaupun lemak itu ada baiknya, tetapi alangkah baiknya tidak melebihi kadar 200 mg per desiliter. Kemudian jenis yang terakhir adalah kolesterol total. Jadi ada yang disebut dengan kolesterol total, di mana kolesterol total ini adalah normal apabila memang kurang dari 200 mg per desiliter ya. Tetapi apabila dia lebih dari 240 mg per desiliter, dia dikategorikan menjadi jumlah kolesterol total yang berlebih. Nah, sebenarnya apa saja sih yang menyebabkan kolesterol di setiap manusia, di setiap individu itu berbeda? Ada 8 faktor penyebab kolesterol itu tinggi atau berbeda ya di setiap individu. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang normal. Nah, yang pertama adalah faktor yang menyebabkan kolesterol itu tinggi. Satu adalah keturunan. Tidak dipungkiri memang genetik atau riwayat keluarga dengan kolesterol yang tinggi memang cenderung akan mungkin memiliki kolesterol yang tinggi apabila tidak diimbangi dengan gaya hidup, terutama gaya pola konsumsi yang baik ya. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah usia. Nah, resiko kolesterol tinggi tiap orang itu meningkat
bertambahnya usia, bertambahnya kolesterol. Itu adalah faktor resiko yang biasanya berdampingan. Oleh sebab itu, kita harus sering-sering untuk melakukan aktivitas fisik ringan, seperti itu. Jadi, membiasakan pola hidup yang sehat, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah faktor jenis kelamin. Memang secara umum itu pria cenderung memiliki kadar kolesterol yang lebih eh, tinggi pada kolesterol baik ya dibanding wanita. Tapi secara umum, tapi apabila memang si pria itu juga tidak mengelola dengan baik, maka ini dapat berkembang menjadi CVS tadi, penyakit CVS atau kardiovaskular. Nah, biasanya kalau pada wanita, kolesterol tinggi itu bisa disebabkan oleh banyak faktor juga, karena hormonal juga bisa, dan juga penggunaan kontrasepsi. Kemudian yang keempat adalah diet. Nah, untuk diet itu makanan yang berlemak, jenuh terutama ya, dan lemak trans itu bisa mendistribusikan kadar kolesterol tinggi. Jadi memang makanan yang berlemak itu sepertinya masyarakat awam juga sudah pada paham ya. Makanan yang berlemak, kemudian bersantan, itu kan cenderung memang menyebabkan kadar kolesterol itu tinggi. Nah, yang kelima adalah kegemukan atau obesitas. Nah, memang kalau obesitas otomatis kadar lemaknya berlebih, terutama dalam hal ini adalah trigliserida. Ya, kemudian kolesterol baik dan kolesterol jahat yang tinggi. Dan yang paling bahaya biasanya memang kolesterol jahatnya lebih tinggi ya. Kemudian yang keenam adalah merokok. Kalau merokok ini dia dapat menyebabkan rusaknya pembuluh darah, ya kan? Endotel-endotel pembuluh darah itu bisa rusak, ya kan? Nah, dan juga dia itu dapat menurunkan kolesterol yang baik. Yang dimana kolesterol baik itu tadi apabila kadarnya normal, dia berfungsi untuk melindungi dari jantung. Tetapi malah dia dirusak oleh zat aktif di dalam rokok tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah kurang olahraga. Jadi apabila memang kita kurang aktivitas, kurang olahraga, ini dapat menurunkan kolesterol yang baik, ya kan? Jadi malah justru dapat menimbulkan kolesterol yang jahat. Nah, apabila memang kekurangan kolesterol baik dan terlebih banyak kolesterol jahat, maka dapat dipastikan bahwasanya itu juga kurang baik, bahkan justru tidak baik, karena beresiko untuk terjadinya penyakit jantung dan juga stroke. Kemudian yang kedelapan adalah diabetes tipe 2. Diabetes itu adalah kencing manis di bahasa awamnya ya. Ini adalah kondisi di mana kolesterol ini baik rendah maupun jahatnya biasanya tinggi ya. Gitu. Jadi ada penyakit-penyakit yang menyebabkan kolesterol itu bisa tinggi. Contohnya adalah diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini biasanya pada resistensi insulin. Itu biasanya pada orang-orang yang lebih usianya sudah faktor usia lebih dari 40 seperti itu. Nah, ternyata cara mencegah kolesterol tinggi itu dengan makan makanan yang sehat, olahraga teratur, berhenti merokok, pertahankan berat badan normal, dan memantau kadar kolesterol tubuh secara teratur. Jadi memang faktor-faktor ini harus kita kontrol ya. Oke, jadi cukup sekian. Dan apabila kalian penasaran gimana sih cara mengecek kolesterol, nah itu bisa kalian lakukan di berbagai rumah sakit sekarang dengan fasilitas ya, dengan fasilitas atau promo MCU, Medical Check Up ya. Oke, jadi cukup sekian konten aku pada kali ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe nggak ada ruginya. Oke, see you on the next content. Bye-bye.